Sampai nanti akan disebutkan di riwayat, para malaikat ini pingsan ketika mendengar kalam Allah. Ketika mendengar ucapan Allah, malaikat ini saking takutnya pingsan. Demikian keadaan malaikat. Maka فَإِذَا كَانَ حَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ مَا ذُكِرَ مِنْ هَيْبَتِهِمْ مِنْهُ وَخَشْيَتِهِمْ لَهُ فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ. Kalau seperti itu keadaan para malaikat terhadap Allah, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan, ya, mereka sangat memuliakan Allah, mereka sangat takut kepada Allah, maka bagaimana yang seperti itu keadaannya kemudian disamakan dengan Allah, sama-sama disembah? Tentu tidak pantas, kan? Tidak pantas. Maka faghairuhum min babi aula. Kalau malaikat aja tidak pantas untuk disejajarkan dengan Allah dalam peribadatan, padahal dia yang paling kuat, yang paling besar, maka sesembahan-sesembahan selain malaikat tentu lebih pantas lagi. Maka fabidzalika raddun ala jami'il musyrikin. Maka dalam hal ini ada bantahan kepada seluruh kaum musyrikin. Alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaika. Di mana mereka musyrikin ini apa? Menyembah bersama Allah Ta'ala itu makhluk-makhluk yang keadaannya sangat jauh dari keadaan malaikat tadi. Ya, mereka ada yang lebih kecil, ada yang jauh lebih lemah. Nah, tentu itu lebih tertolak lagi. Nah, ya, tadi dikatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika hilang dari hati-hati mereka rasa takut, yaitu dari hati para malaikat. Nah, ketika mereka tersadar kembali setelah pingsan dari mendengar ucapan Allah, maka mereka berkata kepada sebagian yang lain dari malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka dijawab, "Qalul haq." Allah mengatakan al-haq. Dan dia maha tinggi. Nah, ya, Allah itu maha tinggi. Baik tinggi secara zat, tinggi secara kekuasaan, ya. Nah, Al-Kabir, dan dia maha besar. Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat tafsir singkat atau tafsir global dari surat Saba ayat ke-23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang malaikat. Anna idza sami'atil wahya min Allah ila Jibril fazi'at inda dzalika ta'diman wa haibatan wa ar'adat hatta yusibaha mithlul ghazi. Bahwa para malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril, mereka ketakutan. Ya, rasa takut ini sebagai bentuk apa? Pengagungan dan pemuliaan. Dan mereka gemetar sampai menimpa kepada mereka sesuatu seperti pingsan. Ketika rasa takut itu sudah hilang dari hati-hati mereka, maka mereka pun saling bertanya, sebagian kepada sebagian yang lain. Madza qala rabbukum? Apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan al-haq. Yang diucapkan al-haq, dan Allah itu maha tinggi,
di atas segala sesuatu dan Allah Maha besar. Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga menunjukkan tentang kejujuran dan sikap amanah Jibril alaihi salatu wassalam. Nanti akan disebutkan di riwayat. Ya. Kan Allah memberikan wahyu kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul atau Nabi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ketika ditanya oleh malaikat, apa tadi yang difirmankan? Jibril yang menjawab, Al-Haq. Tidak ulang, oh Allah mengatakan demikian, enggak. Pokoknya yang dikatakan oleh Allah adalah apa? Al-Haq. Ini amanah. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini menuduh Jibril sebagai pengkhianat. Sehingga mereka dalam sholat senantiasa mendoakan kejelekan terhadap Jibril. Khanal amin. Telah berkhianat al-amin, yaitu Jibril. Sebab mereka, orang-orang Syiah memiliki keyakinan, mestinya yang diberi wahyu sebagai Rasul, itu Ali bin Abi Thalib. Tetapi sama Jibril diselewengkan, diberikan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan katanya pengkhianatan yang seperti ini. Nah, Faedah dari ayat yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin. Ayat ini merupakan bantahan terhadap seluruh kelompok musyrikin. Siapapun dari kalangan musyrikin terbantah dengan ayat ini. Apapun yang disembah oleh musyrikin terbantah dengan ayat ini. Karena ayat malaikat adalah yang paling besar, yang paling kuat dari apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah. Kalau malaikat saja nggak pantas, nah tentu selain malaikat lebih nggak pantas lagi. Nah, ya. Jadi bantahan terhadap seluruh kelompok kaum musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Ya, di mana orang-orang musyrikin itu menyembah bersama Allah makhluk-makhluk yang tidak mendekati dan menyamai malaikat dalam satu sifat pun. Nah. Yang kedua, isbatu al-kalami lillahi subhanahu. Menetapkan sifat kalam. Bahwa Allah Ta'ala itu berbicara. Dan ini penting. Ya. Mengingkari sifat kalam, ini sama saja mengingkari seluruh syariat. Ini. Maka, ini yang menjadi titik penolakan dari kelompok Jahmiyah. Dia hanya mengatakan, Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak mengajak berbicara Musa. Kelihatan kan? Tapi ternyata setelah diteliti, wah ini berarti nolak semua syariat. Berarti Al-Quran itu bukan kalamullah. Loh, kalau Al-Quran bukan kalamullah, berarti Al-Quran makhluk, berarti ada salah, ada benar. Rentetannya panjang ketika masalah sifat kalam ini. Ya tentu kita tetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dikatakan anna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ghairu makhluk. Bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Sebab malaikat mengatakan madza qala rabbukum. Tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum. Nah. Kemudian bisa kita tambahkan di sini bahwa kalamullah itu terdiri dari huruf dan suara. Ya, kalamullah terdiri dari huruf dan suara. Saya mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Berarti terdengar kan waktu itu. Nah. Kemudian isbatu al-uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi.
menetapkan ketinggian Allah Subhanahu di atas seluruh para makhluk. Jadi Allah itu Al-Aliyu, Maha Tinggi, baik secara zat ataupun secara qadar, secara kedudukan, ataupun dalam masalah sifat. Kemudian yang kelima, isbatu azamatillah, menetapkan keagungan Allah Ta'ala, bahwa Allah adalah yang paling agung. Nah, ini yang mestinya harus jadi perhatian kita bersama. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, semuanya harus terkonsentrasi kepada Allah. Ini yang paling besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bisa kita tambahkan juga menetapkan sifat khauf, rasa takut pada malaikat. Ya kan? Juga kita tetapkan malaikat memiliki hati. Ya kan? An qulubihim, dari hati mereka. Jadi malaikat itu punya hati. Maka dari situ kita simpulkan bahwa malaikat memiliki bentuk. Ya kan? Malaikat itu memiliki bentuk. Tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian filosof. Nah, bahwa malaikat itu adalah potensi kebaikan yang berada pada setiap makhluk. Nah, sedangkan setan itu adalah potensi kejahatan. Tidak ada bentuknya, katanya begitu. Muhammad Abduh, ya, seorang tokoh Aklani dari Mesir, mengatakan, ya, malaikat itu seperti listrik. Menggambarkannya seperti apa? Listrik. Bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat bentuknya kayak apa. Ya kan, setrum itu kan terasa kan? Tapi tahu bentuknya setrum itu kayak apa? Nah, itulah. Ya. Padahal kita akan dapati sekian banyak ayat dan hadis menunjukkan bahwa malaikat itu punya bentuk. Seperti tadi, malaikat punya hati. Malaikat punya tangan. Ya kan? Nah. Karena malaikat memukul. Nah. Setan juga punya bentuk. Masih ingat tentang bagaimana Allah mensifati buah zakum? Ka'annaha ru'usus sayatin. Buah zakum bentuknya itu seperti kepala setan. Berarti setan punya kepala. Kalau nggak ada, kalau setan nggak punya bentuk, bagaimana Allah mengkabarkan buah zakum bentuknya seperti kepala setan? Nah, ada bentuknya. Rasulullah juga mengatakan bahwa matahari terbit dan tenggelam itu di antara dua tanduk setan. Setan punya tanduk, berarti ada bentuk berarti di situ. Nah, baik. Setelah kita masuk di hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza qada Allahul amra fis sama'i, darabatil malaikatu bi asnihatiha khat'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dhalik, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakada ba'dhum fawqa ba'din. Wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'i. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sakhir awil kahin. Farubbama adrakahu shihabu qabla yulqiha wa rubbama alqaha qabla yudrikahu.
fayadbigu ma'a mi'ata kadzbah. Fayuqal alaysa qad qala lana yawmun kada wa kada kada wa kada. Fayusaddiqu bitilkal kalimati sumi'at minas sama'i. Apabila Allah memutuskan satu perkara di atas langit. Allah memutuskan satu perkara di atas langit. Maka para malaikat memukulkan sayap-sayapnya. Bentuk ketundukan terhadap ucapan Allah Ta'ala. Nah. Jadi ketika Allah Ta'ala berkata, memutuskan satu perkara, para malaikat apa? Memukulkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan atau pemuliaan terhadap firman Allah Ta'ala. Dan suara Allah, ucapan Allah itu seperti silsilatun ala sofwan. Seperti rantai yang berat yang diseret di atas batu yang halus. Suaranya seperti itu. Gimana? Bisa bayangkan? Ya, kalau kan nanti datang aja ke pelabuhan. Kan banyak rantai-rantai kapal yang gede itu kan, ditarik di atas ya batu yang halus. Itu suaranya kalau orang Jawa bilang ngeres gitu ya. Ngeres di hati. Jadi seakan-akan menyayat-nyayat hati gitu loh. Ya kan? Nah. Yang budhum tadi, suara itu melewati mereka, mengenai mereka. Sehingga timbul rasa takut dalam hati mereka mendengar suara itu. Ya, kita nggak bisa bayangkan, ya firman Allah itu kan tidak semua berisi ancaman, tidak semua berisi kemurkaan. Ada yang berupa berita, ada yang berupa kabar biasa saja. Tapi di sini apapun yang difirmankan oleh Allah itu membuat takut para malaikat. Apapun yang difirmankan. Saking takutnya mereka sampai pingsan. Sehingga ketika sudah hilang rasa takut dari hati-hati mereka, mereka bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Jadi mereka ini tidak sempat mendengar firman Allah itu apa. Ya, ketika Allah mengatakan kepada Jibril, yang lain itu tidak sempat mendengar. Semuanya pingsan. Sehingga mereka bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Maka dijawab, Al-Haq. Yang dikatakan Allah adalah Al-Haq dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Fayasma'uha mustariqus sam'a. Apa yang diputuskan oleh Allah itu didengar oleh pencuri pendengaran. Setan-setan yang mencuri berita. Ya. Dulu sebelum diutusnya Rasul, mereka dengan mudah. Setan-setan ini dengan mudah apa? Duduk di langit untuk mencuri berita langit. Tetapi setelah diutusnya Rasul, penjagaan langit ini diperketat. Mereka nggak bisa sembarangan. Ada bintang-bintang yang siap, ya, untuk membakar mereka. Ya. Diterangkan oleh Sufyan, ya, bahwa pencuri pendengaran, setan-setan yang mencuri berita itu adalah seperti ini, katanya. Sebagian di atas sebagian yang lain. Nah, Sufyan menerangkan dengan apa? Telapak tangannya yang dibuka, direnggangkan. Nah, ini. Sampai ke atas. Jadi mereka saling bertumpukan begitu sampai ke atas sana. Sehingga ketika yang paling atas itu mendapat berita,
Maka langsung dilemparkan kepada setan yang ada di bawahnya berita itu. Jadi tidak dibawa sendiri turun, ya, karena ini mesti kena lemparan api. Ya, kemudian yang di bawahnya melemparkan kepada yang di bawahnya, terus berutang sampai nanti apa? Ke lesan tukang sihir atau dukun. Kan tumpuk-tumpuk gini kan? Nah, yang paling atas dapat, terus dikirim ke bawah, terus sampai ke dukun atau tukang sihir. Nah, kadang kata Rasul, setan-setan ini terkena syihab. Syihab ini panah berapi, yaitu bintang. Nah, jadi kalau orang kita mengatakan ada bintang pindah, itu adalah melempar setan yang mencuri berita. Jadi kadang didapati adalah apa? Setan yang mendapatkan berita itu apa? Dia terkena bintang ini sebelum sempat memberikan kepada kawan yang di bawahnya. Tetapi kadang apa? Dia sempat memberi baru kena, gitu loh. Ya. Nah. Dan mereka menambahkan kedustaan dengan berita itu sebanyak 100 kedustaan. Jadi berita yang didapat dari langit itu satu, disertai padanya 100 kedustaan dari syaitan. Jadi sampai kepada dukun, sampai kepada tukang sihir itu beritanya apa? 101. 101 berita, yang benar cuma satu. Yang 100 adalah kedustaan yang datang dari syaitan. Ini makna pertama. Ada juga ulama yang memahami apa? Berita yang didapat oleh tukang sihir itu satu. Tetapi oleh tukang sihir disampaikan kepada orang lain, ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi kedustaan datang dari tukang sihir atau datang dari apa? Dukun ini. Sehingga mereka mengatakan, bukankah telah dikatakan kepada kami pada hari ini demikian dan demikian? Nah, gitu loh. Maka mereka membenarkan dengan kalimat yang didengar dari langit itu. Maka dukun itu seandainya dia pernah meramal tepat sekali, itu ada kemungkinan karena dia apa? Mendapat berita dari langit. Hasil dari syaitan yang dia perbudak. Tapi setelah itu dia tidak akan pernah tepat lagi. Kenapa? Beritanya yang benar cuma satu. Sehingga yang lainnya, ramalan-ramalan lainnya itu mesti apa? Salah. Kenapa? Kedustaan. Dia ditipu oleh setan. Jadi paham ini ya. Jadi memang ada kemungkinan seorang dukun, seorang tukang sihir meramal benar terjadi seperti yang dia ramalkan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi itu hanya satu kali. Ya. Maka di sini kita akan lihat seorang dukun atau tukang sihir yang dianggap sakti, dianggap hebat, itu kesyirikannya mesti dahsyat. Kenapa? Karena setan ini kan punya risiko mati kalau bantu dia. Untuk nyuri berita itu kan risikonya dia mati kan. Maka dia tidak akan sembarangan lah. Kalau ongkosnya mati hanya ayam ya tidak lah katanya. Mungkin begitu ya. Kalau ongkosnya mati hanya disembelihkan ayam, tidak. Ya minimal kerbau atau sapi itu ya. Syiriknya pokoknya makin besar begitu. Karena risikonya mati. Kalau dukun-dukun itu tidak sakti itu ya. Karena persembah kepada setan kurang. Sehingga setan juga ditipu aja lah. Ngapain saya harus mati? Wong dia syiriknya nggak besar kok. Mungkin begitu. Nah, jadi semakin dukun atau sihir tukang sihir itu dianggap sakti, ini pasti apa? Kesyirikannya semakin dahsyat. Ritual-ritual kesyirikannya juga semakin dahsyat. Karena setan ini dengan kesyirikan yang dahsyat dia akan berani mengorbankan diri untuk mencarikan berita tadi. Ya, dengan risiko apa? Mati. Nah, jadi sekali lagi tidak ada yang gratis dari setan itu, tidak ada yang gratis. Ya, istilahnya orang Jawa bilang ono tukone,
ada ininya. Kalau dalam dunia perdukunan, dunia paranormal diistilahkan ada maharnya. Ya kan? Baca aja iklan di koran itu. Ya, Ki Ageng Sapa menawarkan apa? Jimat ini mahar 200.000. Mahar bahasanya. Itu maksudnya ini tadi. Nah. Baik. Dari hadis ini, yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'dimil malaikati li kalamillah wa ma ya'tarihim minal khawfi wa tasa'uluhum amma qala rabbuhum wa ijabatu ba'dihim li ba'dih. Ya, Nabi menghabarkan tentang bagaimana pengagungan malaikat terhadap kalamullah. Bagaimana mereka mengalami ketakutan yang luar biasa mendengar kalamullah. Rasul juga kabarkan tentang bagaimana para malaikat bertanya sebagian terhadap sebagian yang lain. Ya. Juga wa ma ta'maluhu asyayatinul ladzi yahtatifuna kalam al malaika fi dzalika litulqihi ila saharati wal kuhani minan nasi. Juga Rasulullah menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh para setan yang mencuri pembicaraan malaikat dalam hal itu untuk kemudian disampaikan kepada tukang sihir atau dukun dari kalangan manusia. Nah, wa ma yulaqihi asyayatin min ar-ramyi bisyuhabi hina idin. Rasul juga kabarkan tentang apa yang didapatkan oleh syaitan dari apa? Lemparan panah berapi tadi. Ya. Wa ana qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimah al-masnu'a min al-malaikati ila as-sahir aw al-kahin li hikmatin ya'lamuha Allahu wa illa fa subhanahu la yafutu syai'. Nah, juga Rasulullah kabarkan tentang adanya kemungkinan syaitan berhasil menyampaikan kalimat yang dia dengar dari malaikat kepada tukang sihir atau dukun-dukun tadi. Dan ini tentu ada hikmah yang hanya Allah yang tahu. Ya. Sebab seandainya Allah itu menghendaki, sangat mampu bagi Allah untuk menghalangi syaitan untuk tidak bisa mendengar kalimat itu. Ya kan? Tapi Allah dengan hikmahnya kadang menjadikan apa? Syaitan berhasil menyampaikan berita kepada tukang sihir. Fayuzadu ma'atil kalimati min kibali syaitani awil adami tis'un wa tis'una kidbatan. Kemudian ditambahkan bersama kalimat yang dia curi di langit itu 99 kedustaan. Jadi tambahan itu bisa datang dari setan, bisa datang dari sisi apa tadi? Dukun atau tukang sihir. Wa yudha'u kulluha fil nasi fa yusaddiqunaha kullaha bisababin tilkal kalimati masmu'ah. Kemudian 100 kalimat tadi disebarkan kepada manusia dan orang mempercayai 100 ucapan tadi. Karena apa? Adanya satu kalimat yang didapatkan dari langit. Bayangkan. Jadi kan di sini kemungkinan ucapan seorang dukun atau ucapan tukang sihir itu benar kan hanya 1%. Inilah bodohnya orang-orang yang terkena penyakit syirik. Kenapa dia berpegang dengan 1%, mengabaikan yang 99%? Jadi kemungkinan untuk benar cuma 1, dia beli itu semuanya. Ya. Kemungkinan untuk salah kan 99. Nah, maka orang yang berakal sehat tidak mungkin mau menerima ucapan dukun, ucapan tukang sihir. Nah, sehingga nanti ada ancaman yang cukup kuat bagi orang-orang yang
datang ke dukun atau mempercayai ucapan dukun. Nah, keterkaitan hadis dengan bab anna fi radda 'alal musyrikin. Dalam hadis ini ada bantahan terhadap kaum musyrikin. Dari sisi mana? Tadi Rasul habarkan bahwa keadaan malaikat ketika mendengar kalamullah itu sedemikian luar biasa. Takutnya luar biasa sampai mereka pingsan. Kalau seperti ini dijadikan sesembahan kan nggak pantas. Apalagi disekutukan dengan Allah, lebih nggak pantas lagi. Lawang baru mendengar firman Allah aja sudah pingsan. Nah, padahal malaikat telah diberi kekuatan dan ilmu yang luar biasa. Maka dengan demikian tidak boleh memberikan peribadatan kepada malaikat, apalagi kepada selainnya. Baik, faedah pertama adalah bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya. Terbantah dengan hadis ini. Karena kita ingat tadi bahwasanya apa? Sesembahan selain Allah yang paling kuat adalah malaikat. Kalau malaikat itu tidak pantas, berarti yang lainnya lebih tidak pantas lagi. Yang kedua, ta'zimullah subhanahu. Pengagungan kepada Allah. Wa annahul mustahiqul lil ibadati wahdahu la syarika. Bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Nah, ingat tadi, malaikat yang sedemikian kuat, sedemikian besar, baru mendengar kalamullah aja udah pingsan. Padahal tadi saya katakan apa? Kalamullah tidak semuanya berisi ancaman. Tidak semuanya berisi kemurkaan. Kadang ada yang isinya kabar gembira. Gitu. Tapi malaikat ini apapun yang diucapkan oleh Allah itu pingsan dia. Takut. Nah, ini kan bahwa Allah itu luar biasa. Nah, maka sudah sepantasnya untuk kita mengagungkan Allah sebagai wujud dari rasa takut kita kepada Allah. Bentuk pengagungannya bagaimana? Kita menjaga perintah dan larangan Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Itu bentuk pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, isbatu uluwi Allahi ala khalqi wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma. Menetapkan ketinggian Allah di atas para makhluk. Ya, dan menetapkan bahwa pembicaraan Allah itu dengan ucapan yang didengar. Tadi digambarkan seperti apa? Suara kalamullah itu seperti apa? Suara rantai yang berat yang ditarik di atas batu yang sangat halus. Nah, kemudian yang keempat, ibtal sihri wal kahanati. Batilnya sihir dan perdukunan. Wa in sadaqal kahinu was-sahiru fi ba'dil ahyan. Meskipun kadang tukang sihir atau dukun itu benar dalam keadaan tertentu. Ya, karena tadi dia dapat berita dari langit satu. Yang 99 itu adalah kedustaan. Maka ini cukup sebagai dasar tentang batilnya perdukunan dan sihir. Kemudian yang kelima, annal ibrata bil ghalibil katsir la bin nadiril qalil. Ini jadi satu kaidah. Sesungguhnya yang menjadi ukuran yang umum yang banyak. Bukan yang sedikit, yang jarang itu tidak. Jika misalnya apa? Ada satu kampung, misalnya 100 kakak, itu 90 kakak muslim.
yang 10 kakak kafir. Maka kampung ini dihukumi apa? Kampung muslim, mana umumnya, banyaknya. Meskipun tidak semua kan begitu. Nah ini kaidah. Nah, maka tadi kenapa perdukunan dan sihir itu dikatakan perkara yang batil? Padahal ada kebenaran juga di situ. Tapi kebenaran yang ada cuma satu. Kedustaannya 99 gitu loh. Ya, maka kita hukumi berdasarkan keumuman dan yang banyak. Bukan berdasarkan apa? Yang sedikit. Nah. Kemudian dari Nawas Ibn Sim'an, ya, seorang sahabi juga. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Ahadat as-samawati minhu rajfatun aw qala ra'dun shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا أو خروا سجدا فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر في السماء سأله الملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل." Nah, apabila Allah ingin mewahyukan satu perkara, jadi Allah ketika ingin apa? Memberikan wahyu dengan satu perkara, maka Allah pun berbicara dengan wahyu. Berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara ini, ahadatis samawati minhu rajfatun, langit itu tertimpa rajfah. Rajfah ini gemetar, irtajafat wa tarabat. Jadi ketika Allah bicara, langit ini goncang. Ya? Atau ra'datun syadidatun. Langit itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Ketika Allah bicara, langit menjerit lah bahasa kita ya. Menjerit dengan suara yang keras. Kenapa? Khaufan minallah azza wa jalla. Karena langit takut kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Langit yang sedemikian kokoh. Ibn Abbas menerangkan bahwa ketebalan langit, ya, ketebalan langit itu sama dengan jarak bumi dengan langit. Ya, 500 tahun perjalanan. Berarti ini kan kokoh sekali ya. Kita bisa ngeliat ya, seandainya ada satu bangunan ya bertingkat, lantai 2-nya itu cornya paling hanya berapa? Berapa senti? Hah? Nyampe 12? Ya, ketebalan ini, misalnya rumah ini kan tingkat. Berapa lantai 2 ini ketebalannya? Ya. Itu aja sudah kita katakan bahwa ini kokoh, ini kuat, ini. Kan begitu. Padahal langit itu ketebalannya seperti jarak bumi dengan langit. Berarti sangat tebal sekali, berarti ini kokoh sekali langit. Tapi ketika mendengar Allah berbicara, langit ini goncang ini. Mengeluarkan suara yang teriakan yang keras. Menjerit. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah apa? Pembicaraan yang sifatnya umum. Artinya Allah berfirman hal yang menggembirakan saja misalnya.
Itu pun langit mengalami yang seperti ini. Kita nggak bisa bayangkan seandainya Allah berbicara mengancam isi pembicaraannya itu. Atau berisi kemurkaan Allah Ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan. Ya. Nah. Ketika hal itu didengar oleh penduduk langit, semuanya pingsan. Atau semuanya tersungkur, bersujud. Ya. Semuanya juga ketakutan. Dan yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Yang pertama kali bangkit, sadar dari pingsannya, itu adalah Jibril. Ya, maka Allah pun berbicara kepada Jibril dengan wahyunya. Ya, sebagaimana yang diingin. Kemudian Jibril pun, karena dia diutus untuk menyampaikan kan, dia berjalan melewati para malaikat. Setiap kali melewati satu langit, Jibril ditanya oleh para malaikat yang menjadi penduduk langit itu, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril? Lihat, Jibril dengan penuh amanah mengatakan, fayaqulu Jibril, berkata Jibril, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Yang dikatakan dengan al-haq, dia adalah maha tinggi dan maha besar. Nah, maka fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruh malaikat mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Demikian, terus setiap kali lewat satu langit, Jibril ditanya oleh para malaikatnya, dijawab seperti itu juga. Sampai akhirnya Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi atau Rasul yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Dari hadis ini, ya makna global, Nabi SAW mengkhabarkan tentang keagungan Allah. Ya, di mana Allah Ta'ala ketika berbicara dengan apa yang dikehendaki dari wahyu, maka hal itu menjadikan langit goncang dengan kegoncangan yang dahsyat, menjerit dengan teriakan yang keras, ya, sebagai bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malaikat mendengar kalamullah, mereka pun pingsan. Mereka tersungkur bersujud kepada Allah sebagai bentuk pengagungan dan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril alaihissalam menjadi yang pertama kali sadar, bangkit, mengangkat kepalanya. Ya, karena memang Jibril adalah yang menjadi utusan Allah kepada para rasulnya. Maka Allah berbicara kepada Jibril dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian dikabarkan bahwa Jibril ketika melewati para malaikat, mereka bertanya tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah, dijawab yang dikatakan adalah hak dan Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Nah, dan Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka keterkaitan hadis ini dengan bab juga sama dengan hadis sebelumnya. Menerangkan keagungan Allah Tabaraka Ta'ala. Yang kedua adalah apa? Bantahan terhadap kaum musyrikin. Nah, ya. Kemudian faedah sama dengan faedah sebelumnya. Cuman ada tambahan di situ keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam. Di mana beliau adalah yang pertama kali mengangkat kepala. Ya. Nah, jadi faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Baik. Jadi kita tidak perlu baca. Kita masuk di bab baru. Bab syafa'ah. Bab asy-syafa'ah.
syafaat itu adalah isim masdar dari kata syafaat. Ya, yang artinya menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan syafaat itu secara bahasa adalah lawan dari yang ganjil. Lawan dari yang ganjil, digenapkan. Ya. Adapun setelah istilah diterangkan di sini, syafaat itu adalah membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari orang yang memilikinya. Itu syafaat. Membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari orang yang memilikinya. Jadi misalnya ada si A, dia itu butuh uang. Nah, si B, dia punya uang. Nah, kemudian C ini berusaha membantu agar si A tadi apa? Mendapatkan uang dari si B. Maka berarti C ini telah memberikan syafaat kepada si A. Dia bantu si A untuk mendapatkan kebutuhan dari si B. Nah, ya. Jadi sebagai perantara, gitu ya. Jadi perantara. Itu namanya syafi, yang memberi syafaat. Nah, adapun yang dimaukan dalam pembahasan kita ini adalah syafaat dalam artian bagaimana seseorang bisa mendapatkan keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Jadi kita semua kan butuh rahmat Allah, butuh selamat dari azab, butuh mendapatkan surga, kan begitu. Nah, yang punya itu semua adalah Allah Ta'ala, kan begitu. Nah, maka ada di antara kita mungkin berpikiran bagaimana saya bisa mendapatkan seseorang yang bisa membantu saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Gitu. Ya. Nah, maka di sini kita dapati orang-orang musyrikin itu telah keliru dalam hal ini. Gitu. Dia ingin mendapatkan bantuan dari orang lain untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah, tapi dengan cara yang batil. Sehingga dengan itu justru dia terhalangi dari mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah itu akan memberikan ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia dengan dua persyaratan. Ya, yang membantu itu mendapat izin dari Allah. Yang dibantu harus diridhoi oleh Allah. Nah, musyrikin ini ya, dalam mencari bantuan itu caranya salah. Sehingga dengan itu justru dia dimurkai oleh Allah, malah nggak dapat akhirnya. Gitu. Ya. Baik, kita lihat ya, keterkaitan bab dengan kitab tauhid. Apa hubungan syafaat dengan kitab tauhid? Annahu lamma kana al-musyrikuna ya yabriruna ma hum alai min asy-syirki min du'ail malaika wal anbiya wal awliya wa yaquluna nahnu na'lam annahum makhluquna walakinnahum lahum jahun indallah fa nahnu nuridu minhum ay yashfa'u lana indallah. Nah, ini. Ketika kaum musyrikin menganggap baik, jadi kaum musyrikin itu menganggap baik apa yang
mereka lakukan dari perbuatan syirik. Ketika mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, itu dianggap hal yang baik katanya. Mereka mengatakan, ya kita tahulah, kata mereka. Kita tahu malaikat, nabi, wali itu makhluk. Makhluk. Saya tahu mereka. Makhluk seperti saya. Tetapi mereka ini orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kami menginginkan dari mereka bantuan. Agar kami mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Berupa kenikmatan dan keselamatan. Itu alasan mereka. Jadi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti pada yaumul qiyamah di sisi Allah. Maka karena keadaan seperti ini penulis rahimahullah ingin menegakkan hujjah. Ingin menjelaskan bahwa perbuatan mereka yang berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi dan wali, itu adalah kesyirikan yang sebenarnya. Yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan beliau ingin membatalkan, memotong semua sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Ya. Dan permasalahan syafaat ini menjadi syirik terbesar di kalangan musyrikin. Ya. Lihat aja orang-orang itu. Mereka kirim Al-Fatihah, mereka kirim ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan syafaat dari wali-wali itu. Ya. Ila hadrati syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah misalnya. Itu maksudnya adalah apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Syekh Abdul Qadir. Itu. Jadi mereka tahu memang mereka makhluk, mereka tidak berkuasa. Dan mereka kan orang-orang dekat, orang-orang dekat dengan Allah. Jadi kita minta kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kami. Gitu. Oh kita ini kalau minta langsung ya tidak pantas. Kita ini terlalu kotor, banyak dosa. Bahkan ada yang membuat permisalan, ya, menghadap kepada Allah itu seperti menghadap kepada presiden. Dia tidak bisa langsung, harus melalui orang dekatnya. Ya kan? Dan kita kalau tahu orang dekatnya, urusan kita gampang. Ya kan? Istilahnya jalur tol ini, katanya. Ya kalau kita datang seperti ini dari Semarang ke Jakarta ke Istana Merdeka, ya tidak mungkin bisa ketemu sama SBY. Ya dihadang sama satpamnya dulu, sama pampres. Nanti wah urusannya berbelit-belit. Ya, mending lewat orang dekatnya presiden aja, gampang nanti. Jadi seperti itu digambarkan menghadap kepada Allah itu seperti itu. Sulit menghadap Allah itu sulit. Sehingga perlu bantuan ini hamba-hambanya yang dekat katanya begitu. Sehingga akhirnya mereka mintanya tidak kepada Allah tapi minta kepada makhluk-makhluk tadi. Minta kepada nabi. Perhatikan, kalau kita paham bahasa Arab sedikit saja, banyak sekali solawat-solawat yang syirik. Coba. Solawat yang terkenal, tahu solawat yang terkenal? Solawat Badar. Itu ada syafaat yang syirik tuh di situ. Ingat, tawassalna bi bismillah. Benar gak ini? Betul, kita bertawasul kepada Allah dengan bismillah. Oke. Sahih gitu. Wa bil haji Rasulillah. Benar atau salah? Hah?
dengan petunjuk Rasulullah. Kita bertawasul dengan mengikuti petunjuk Rasul. Betul. Kemudian setelah itu apa? Tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil badri ya Allah. Yang ketiga, kami bertawasul dengan ahlul badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badr. Benar atau salah? Nah, yang ketiga ini di persoalan. Ya kan? Dia udah mati semuanya. Ya. Nah, ini yang syirik di situ. Bertawasul dengan sahabat yang ikut perang Badr. Ya, kalau mereka masih hidup, kemudian kita datang, wahai sahabat, tolong doakan saya kepada Allah, tidak ada masalah kan di situ. Ini masalahnya udah mati. Gimana kita minta kepada mereka? Meminta kepada Allah melalui mereka. Apa? Juga salawat yang lain, ya Habibil Mustafa itu, balik maqasidana, ini juga syirik. Nah, cuman karena masyarakat kita ini bodoh, tidak ngerti bahasa Arab. Wis pokoknya asal itu lafadznya Arab dianggap benar. Nah itu loh repotnya. Asal Arab dianggap benar. Oh iya Arab kok mas. Kita katakan Abu Jahal itu bahasa Arab. Iya kan. Nah ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu tidak sulit. Ya 3 bulan antum bisa. Ya tidak sulit. Baik. Dibawakan di sini oleh Syekh firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut kalau nanti dikumpulkan kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak punya wali dan tidak punya syafi'. Ya, tidak punya wali, yaitu tidak ada yang mengurusi dia. Ya, tidak pula punya syafi', tidak punya pembela yang membantu dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, khawif bil Qur'an. Takut-takutilah orang itu dengan Al-Quran. Beri peringatan, bacakan ayat-ayat ancaman. Orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang yang hatinya itu perhatian. Hatinya senantiasa ingat bagaimana ketika dia nanti berdiri di hadapan Allah dalam keadaan sendirian, jauh dari orang-orang dekat yang selama ini membantunya. Sendirian dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada sanak saudara, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman, tidak ada sahabat, sendirian. Beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang seperti ini. Supaya dengan peringatan itu ya'uddunal uddata lidzalik. Diharapkan orang itu melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari tersebut, kondisi tersebut. Faya'maluna fi hadzal dari amalan yunajjihim minillah bihi min adzabihi yaumil qiyamah. Sehingga dia kemudian apa? Mengerjakan amalan-amalan di dunia ini. Amalan-amalan yang dengannya Allah menyelamatkan dari azab pada yaumul qiyamah. Ini adalah yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita betul-betul perhatikan. Negeri akhirat. Ingat bagaimana nanti kita di hadapan Allah ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ingat itu. Sehingga dengan senantiasa mengingat hal tersebut, kita akhirnya apa? Melakukan persiapan.
Persiapan. Dengan cara apa? Kita mengerjakan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan diri kita. Nah, berapa banyak kita ini lalai dengan negeri akhirat, sehingga ngomong itu seenaknya. Ngomong itu seenaknya. Ada isu, ya, baru ada isu. Ada isu begini-begini, langsung diterima dan dia ikut bicara, ikut menyebarkan. Dia lupa. Bagaimana kalau nanti di hadapan Allah dia ditanya, apa dasar antum? Apa dasar kamu ngomong tentang masalah ini? Apa kamu sudah mendapatkan kejelasan? Nah, coba. Bingung kita nanti, nggak bisa ngomong kita. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia saja. Anggap misalnya datang isu, si fulan telah melakukan demikian, bang. Kita ikut menyebarkan. Datang si fulan nuntut kita. Apa kamu ngomong apa tentang saya? Kita akhirnya hanya pelentas-pelentus kan. Tahu pelentas-pelentus? Ini orang Solo itu hanya, nah gitu loh. Nggak bisa ngomong. Tengok kanan, tengok kiri. Mau alasan apa nggak bisa, wong salah. Di hadapan manusia saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa mempertanggungjawabkan. Apalagi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak di antara kita nuduh saudaranya sembarangan aja. Fulan demikian, fulan demikian. Dimintai pertanggungjawab. Buktinya apa? Kalau saya seperti yang kamu tuduhkan. Ya tadi pelentas-pelentus lagi dia. Ya kan? Nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Bahkan subhanallah, ada yang Allah sesatkan dengan mengikuti hawa nafsu. Jawabannya, pokoknya kamu tuh seperti ini. Kan aneh. Nuduh, dimintai dalil, malah jawabannya pokoknya. Ini kan tidak ilmiah seperti ini. Ya kan? Kaidahnya kan Rasul katakan apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh itu harus mendatangkan keterangan-keterangan. Harus mendatangkan bukti-bukti, dalil-dalil. Nah, yang tertuduh cukup dia bersumpah. Wallahi saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Selesai. Maka sekali lagi kalau kita ingat negeri akhirat, selesai kita ini. Coba. Kita tanya diri kita masing-masing. Saya bersikap demikian itu, saya melakukan ini, saya mengucapkan ini, apakah saya bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat atau tidak? Itu aja sudah dipegang, selesai urusan. Kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita senantiasa ingat akhirat. Maka silakan koreksi. Ketika kita ini lepas kontrol, itu karena kita tidak ingat akhirat. Seperti ini. Tidak ingat bagaimana ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah. Liyaumin azim. Hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, semua kepala menunduk. Hati ini seakan-akan kosong. Nah, suasana yang sangat dahsyat. Sangat mencekam dan mengerikan. Maka persiapkan diri kita masing-masing. Dengan amalan-amalan yang dengannya Allah akan menyelamatkan diri kita. Nah, sehingga kita dapati kan, sekian banyak perintah, sekian banyak larangan, itu mesti dengan apa? Dikaitkan dengan keimanan. Ya, dikaitkan dengan keimanan secara umum, atau dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir secara khusus. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jelas kan ini? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam.
Jadi iman, Allah itu maha mendengar. Semua yang diucapkan, meskipun bisikan-bisikan, Allah dengar. Kalau orang percaya dengan hal ini, semua yang diucapkan itu didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia meyakini ada hari akhir, setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas. Pasti kita akan mengatakan yang baik, kalau enggak, mesti kita diam. Dah itu mesti. Kita ini berani mengatakan yang jelek. Kita ini berani ngomong jelek karena lupa dengan iman kepada Allah dan hari akhir secara khusus. Nah. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Keterkaitan ayat dengan bab, apa hubungan surat Al-An'am 51 dengan bab syafa'ah? An-nafiyah radda 'alal musyrikin. Dalam ayat tersebut ada bantahan terhadap kaum musyrikin. Alladzina yata'una al-anbiya was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Ya, di mana orang-orang musyrikin ini berdoa, menyembah para nabi dan orang saleh dalam rangka apa? Meminta syafaat dari mereka. Jadi mereka memberikan peribadatan kepada para nabi dan orang saleh dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan syafaat dari nabi dan orang saleh tersebut. Nah, mereka nanti akan disebutkan di ayat itu. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka dalam mereka untuk mendapatkan manfaat dan madarat, tidak. Kami yakin mereka tidak bisa apa-apa. Kami meyakini para nabi dan para orang-orang saleh ini tidak berkuasa apapun. Tapi kami menyembah mereka semata-mata agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Misalnya begitu. Bisa menarik kami untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, maka terbantahkan dengan ayat-ayat seperti itu. Baik, faedah dari ayat ini yang pertama sama, itu apa? Bantahan terhadap kaum musyrikin. Di mana mereka mendekatkan diri, ya, orang-orang musyrikin ini apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada para nabi dan orang saleh dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan syafaat. Ya, untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, masyru'iyatu wa'di wa tadhkir biyaumil qiyamah. Disyariatkan untuk menasihati dan mengingatkan orang tentang negeri akhirat atau tentang yaumul qiyamah. Gitu. Jadi kita ini perlu setiap saat mengingatkan dan diingatkan tentang hari kiamat, tentang negeri akhirat. Ini harus ini. Ya. Supaya kita tidak lalai. Supaya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa keimanan kepada negeri akhirat ini adalah salah satu pokok terbesar yang akan meluruskan perilaku seseorang. Ya. Keimanan kepada hari akhir, ingat kepada negeri akhirat merupakan salah satu pokok terbesar yang akan meluruskan perilaku seseorang. Nah, maka kita perlu setiap saat ingat ini. Ya. Nah, jika disarankan untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi nasihat tentang negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, anal mu'minina humul ladzina yantaquna bil mau'idzah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang kalau nggak beriman nggak akan bisa mendapatkan manfaat dari nasihat.
Ya, adanya hanya ngeyel. Nah. Kemudian dikatakan, Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah lah syafaat semuanya. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Jadi karena syafaat itu milik Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Maka satu kesalahan fatal dilakukan oleh kaum musyrikin, di mana mereka meminta syafaat kepada para nabi dan orang soleh, padahal syafaat miliknya Allah, mestinya mintanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ya. Maka di ayat yang pertama, surat Az-Zumar 44, Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang yang menggantungkan diri atau bergantung kepada para wali dan orang saleh yang meminta syafaat kepada mereka. Rasul diperintah untuk mengatakan bahwa orang-orang yang kalian sembah itu tidak memiliki syafaat sedikit pun. Syafaat itu semuanya milik Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk berbicara pada hari kiamat kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara pada hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Nah, jadi syafaat milik Allah, maka hendaknya orang itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dua ayat ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang menjadikan pemberi-pemberi syafaat dari selain Allah Ta'ala. Apakah itu dari kalangan malaikat, para nabi, patung, dan yang lainnya. Ya, karena mereka menyangka bahwa makhluk-makhluk tadi berkuasa untuk memberikan syafaat. Nah, dan ini semua adalah terbantahkan dengan dua ayat di atas tadi. Nah, maka faedah dari dua ayat tadi yang pertama, bantahan kaum musyrikin yang meminta syafaat dari makhluk. Bantahan pada kaum musyrikin yang meminta syafaat dari kalangan makhluk. Yang kedua, ayat ini menegaskan bahwa syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala saja. Sehingga wajib meminta syafaat dari Allah. Wajib meminta syafaat dari Allah. Kenapa? Syafaat hanya milik Allah. Nah, kemudian yang ketiga, menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tunduknya atau ketundukan seluruh makhluk, ya, dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Sampai berbicara pun tidak ada yang berani. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin dari Allah. Dan yang terakhir, bahwa dia ini menetapkan adanya syafaat. Jadi syafaat itu ada, tetapi diberikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi dan menerima syafaat. Jadi nanti syafaat itu ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Ya, yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Itu tidak ada. Karena selain Allah tidak memiliki syafaat. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah apa? Syafaat yang diminta dari Allah Ta'ala. Syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nanti dalam Al-Quran ada kadang meniadakan syafaat, tapi kadang menetapkan syafaat. Dan kita terangkan yang ditiadakan itu adalah syafaatnya bagi kaum musyrikin yang meminta syafaat dari makhluk. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat dari Allah yang diberikan pada
orang yang diberi izin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini karena masih panjang pembahasan syafaat, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya subhanaka wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.